Bersyukur hari ini saya boleh kembali diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka Injil Matius pasal ke-20. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Matius pasal ke-20. Kita akan mengupas salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara, kita akan membaca 16 ayat, supaya saudara tidak mengantuk. Saya mengajak kita membaca bertanggapan ya. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat kedua, dan seterusnya sampai akhir ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu keunikan Tuhan Yesus selama dia melayani di dalam dunia ini, dia mengajar dengan perumpamaan. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengupas dan mencoba memahami salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang mungkin jarang dikhotbahkan oleh kebanyakan gereja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan selama dia hidup di dalam dunia, mengajar perumpamaan itu kira-kira lebih dari 20 perumpamaan. Jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah ajarkan, dan semuanya itu muncul di dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak ada perumpamaan Tuhan Yesus, saudara. Sejauh saya membaca Injil Yohanes tidak pernah mencatat perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus itu tersebar di dalam 3 Injil yang pertama. Kadang-kadang muncul hanya di 1 Injil, kadang-kadang bisa muncul di 2 Injil, kadang-kadang bisa muncul di ketiga Injil tersebut. Saudara-saudara, perumpamaan itu apa? Orang zaman sekarang jarang sekali mengajar dengan perumpamaan. Saya yakin saudara tidak pernah mengajar anak saudara satu prinsip kebenaran melalui sebuah cerita perumpamaan. Tetapi di dalam masa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini sebagai satu gaya teaching style, ya, gaya mengajar dari Tuhan Yesus. Saudara, perumpamaan itu adalah satu cerita sehari-hari yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan prinsip kebenaran, prinsip rohani kepada pendengarnya. Jadi kalau kita meneliti, saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus,
semua perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah cerita sehari-hari. Ada seorang penabur, ya, itu adalah satu kehidupan bangsa Yahudi pada masa itu. Ada seorang punya 2 anak, sulung dan bungsu. Saudara, itu cerita sehari-hari. Saudara tidak akan pernah menemukan Tuhan Yesus membuat perumpamaan dengan cerita. Pada suatu hari datanglah makhluk asing dari planet lain datang ke bumi. Tidak ada, saudara. Tuhan Yesus bukan Marvel, bukan DC komik. Dia satu cerita perumpamaan hidup sehari-hari. Nah, ciri kedua dari perumpamaan Tuhan Yesus adalah semua perumpamaan Tuhan Yesus itu tidak ada namanya. Seorang penabur, seorang bapak memiliki 2 anak, siapa namanya? Tidak pernah disebutkan. Termasuk di dalam perumpamaan yang nanti akan kita gali ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajar dengan banyak perumpamaan, tetapi seringkali Tuhan Yesus tidak menjelaskan arti perumpamaan itu. Nah, inilah saudara, uniknya kita membaca dan mencoba mengerti perumpamaan Tuhan Yesus. Bahasa sekarang itu adalah ngeri-ngeri sedap, saudara. Kenapa? Karena orang bisa salah memahami maksud Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, saudara, sejak masa bapak-bapak gereja hingga zaman modern ini, sudah mungkin ribuan teolog-teolog, ribuan pentafsir-pentafsir Alkitab menuliskan berbagai macam buku, mencoba memberikan tafsiran, pengertian terhadap perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Salah satu problem di dalam kita memahami perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah, apakah perumpamaan Tuhan Yesus itu hanya memiliki satu kebenaran saja di dalam sebuah cerita, ataukah boleh ada lebih dari satu kebenaran? Saudara, ini menjadi perdebatan oleh para teolog. Sebagian teolog ngomong hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu prinsip yang bisa kita temukan di dalam perumpamaan. Teolog kelompok lain mengatakan tidak, ada boleh lebih dari satu kebenaran kalau kita membacanya dengan lebih teliti. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan melihat bagaimana kita menemukan kebenaran-kebenaran di dalam perumpamaan kebun anggur ini. Nah, saudara sekalian, perumpamaan ini ternyata kalau kita lihat cuma muncul di dalam Injil Matius. Jadi perumpamaan ini tidak ada paralelnya di dalam Markus dan Lukas. Hanya Matius yang mencatat perumpamaan ini, dan perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di Yudea sebelum dia masuk ke Yerusalem. Jadi pasal 21 itu mulai berbicara tentang minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dia masuk ke Yerusalem untuk disalibkan. Nah, sebelumnya, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Jadi ini poin penting di dalam kita memahami perumpamaan ini. Hampir semua pentafsir yang saya baca, saudara, mengatakan perumpamaan ini ditujukan khusus untuk murid-muridnya. Dengan kata lain, perumpamaan ini ditujukan untuk orang percaya. Kadang Tuhan Yesus mengajar untuk khalayak ramai, orang-orang banyak. Kadang Tuhan Yesus mengajar perumpamaan hanya untuk murid-muridnya. Nah, saudara, latar belakangnya apa? Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Itu tidak dapat dilepaskan, saudara, dari pasal ke-19. Pasal sebelumnya di dalam ayat 27 hingga ayat ke-30. Di dalam bagian itu, kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ada satu pembicaraan, dan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang akan kami peroleh ketika kami sudah meninggalkan semua yang kami miliki untuk mengikut Engkau?" Jadi Petrus ini mau berbicara, saudara, mempertanyakan, apa sih untungnya kami menjadi murid-Mu? Apa untungnya kami menjadi rasul-Mu, meninggalkan semua pekerjaan kami dan mengikut Engkau? Nah, saudara, kira-kira itulah latar belakang Tuhan Yesus mengajar para murid itu dengan perumpamaan pekerja di kebun anggur. Nah, saudara, kita akan mulai menggali perumpamaan ini. Ketika kita membaca perumpamaan ini, saudara, tentang pekerja di kebun anggur, sebenarnya Tuhan Yesus pernah beberapa kali berbicara mengajar tentang perumpamaan yang mirip. Beberapa kali Alkitab mencatat
Tuhan Yesus mengajar perumpamaan dengan relasi majikan dengan karyawan. Ya, di Matius 25, nanti di situ ada perumpamaan terkenal tentang orang yang memberikan talenta kepada karyawannya. Dan di dalam bagian ini juga sama, saudara. Ada majikan, ada karyawan yang dipekerjakan di kebun anggur. Saudara, kenapa kebun anggur? Kok enggak kebun jagung ya? Kok enggak kebun padi? Nah, saudara harus tahu, di dalam masa itu anggur adalah salah satu komoditas perkebunan orang Israel. Istilah anggur itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab, saudara. Dari PL sampai PB. Yesaya 5, Tuhan menganalogikan, mengibaratkan bangsa Israel itu seperti kebun anggur yang mengecewakan. Anggur yang dihasilkan itu kecut rasanya, tidak manis. Itu lambang kekecewaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus jangan lupa juga menciptakan atau membuat mujizat yang pertama, Yohanes pasal kedua, merubah air juga menjadi anggur. Dan Yohanes 15, saudara harus ingat, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi saudara, anggur itu bukan hal yang asing di dalam kehidupan bangsa Israel. Justru kalau Tuhan Yesus ngomong, ada seorang majikan memiliki kebun jagung, kebun padi, malah jadi aneh, saudara. Kita yang mendengar aneh ya, kok anggur? Karena kita jarang sekali melihat kebun anggur. Tetapi ingat, pada masa itu adalah pekerjaan umum orang Israel di dalam masa itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Ayat pertama hingga ketujuh itu berbicara tentang tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggur dan melakukan deal upah yang akan diberikan. Lalu ayat 8 sampai ayat ke-16 itu berbicara tentang pembayaran hasil kerja dari pekerja di kebun anggur tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab tadi kita baca menceritakan, menggambarkan satu situasi yang tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang. Ada seorang pemilik kebun anggur, mungkin kebun anggurnya hari itu atau saat itu mau panen besar, maka dia mencari orang-orang yang nganggur di kota tersebut untuk dipekerjakan. Zaman sekarang kira-kira juga sama ya, saudara. Kalau kita ada sesuatu hal yang mau kita kerjakan, kita cari pegawai, kita cari kuli, orang-orang yang mungkin nganggur di sekitar kita. Ayo bantu saya bersihkan rumah, betulin rumah, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini yang unik adalah cara tuan rumah tersebut memperlakukan pekerjanya. Ini yang jadi problem, ini yang juga menjadi pengajaran penting bagi kita hari ini. Mencari orang bekerja itu biasa, tetapi perumpamaan ini menjadi unik karena tuan rumah tersebut memperlakukan pekerjanya dengan cara yang sama. Saudara-saudara perhatikan, perumpamaan ini ada persamaan dan juga mengandung perbedaan. Perbedaannya apa? Di dalam perumpamaan ini kalau saudara membaca dengan teliti, ternyata di situ Tuhan Yesus menyodorkan kepada kita ada 5 macam pekerja. Ada orang yang dipanggil pagi-pagi benar, ada orang yang dipanggil jam 9. Saudara, bahasa Inggris tidak memakai jam 9 ya. Saya selidiki, tetapi bahasa Inggris menggunakan third hour, jam ketiga. LAI menerjemahkan menjadi jam 9, lalu jam 12, 6 hour, kemudian jam 3 sore, 9 hour, ya, dan terakhir adalah jam 17, jam 5 sore, yaitu jam ke-11, 11 hour. Nah, saudara-saudara, ini 5 pekerja yang direkrut oleh pemilik kebun anggur ini untuk bekerja. Jadi ini perbedaannya, saudara. Tidak semua dipanggil pada jam yang sama, tetapi ada 5 macam waktu, 5 macam pekerja. Nah, persamaannya di dalam perumpamaan ini, semuanya diberi upah 1 dinar. Mau yang kerja pagi-pagi 1 dinar, yang
kerja jam 5 sore, jam 6 berhenti kerja saudara, jadi cuma kerja 1 jam saja, juga 1 dinar. Saudara, inilah yang membuat heboh perumpamaan ini. Maka di dalam sepanjang sejarah gereja saudara, kita menemukan satu perumpamaan dan tafsiran yang bermacam-macam. Saudara, kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan seperti ini? Ini perumpamaan ya saudara, kalau dipikir dengan logika manusia modern, tidak masuk akal. Ya. Karena memang tidak ada orang bekerja dan memberi upah dengan gaya seperti ini. Maka dari itu, ini jangan sekali-kali saudara coba di perusahaan saudara. Ya, orang yang kerja sudah puluhan tahun, 30 tahun, dengan orang yang baru kerja 1 tahun, HR-nya sama. Wah, bisa demo Indonesia saudara. Kan perumpamaan itu tidak selalu untuk diterapkan secara literal. Tapi kita mau menangkap esensi pengajarannya itu apa. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini? Karena Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita itu kontras. Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita satu kontras di dalam perumpamaannya. Kontras itu sesuatu yang ekstrim. Dan justru di dalam kontras yang ekstrim inilah Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu hal yang penting bagi kita. Seorang pentafsir saudara yang bernama Clay Bloomberg ya, di dalam tafsirannya dia mengatakan, sebenarnya di dalam perumpamaan ini hanya ada 2 pekerja, yaitu kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kelompok 1 sampai 4, dan kelompok yang kedua adalah orang terakhir yang dipekerjakan jam 5 sore. Jadi saudara, sebenarnya di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus itu hanya ingin mengkontraskan orang pertama dan orang yang terakhir saudara. Orang yang kedua sampai orang yang keempat kalau dihilangkan dari perumpamaan ini tidak merubah arti dari perumpamaan ini. Jadi intinya saudara, orang yang bekerja kedua sampai yang keempat ini hanya peran pembantu di dalam perumpamaan ini. Kalau dibuang pun tidak masalah. Yang menjadi fokus penting adalah orang yang pertama pagi-pagi dan orang yang terakhir. Inilah kontras ekstrim yang akan kita pelajari. Maka saudara-saudara, siapakah pekerja-pekerja di dalam kebun anggur ini? Hari ini saya ingin mengajarkan kepada saudara ya beberapa prinsip-prinsip menafsir perumpamaan yang harus dihindari agar saudara ketika membaca Alkitab sendiri, saudara tidak jatuh kepada kesalahan pentafsiran. Saudara, di dalam sepanjang sejarah ya, banyak orang-orang mentafsirkan pekerja-pekerja di kebun anggur ini itu mewakili 5 zaman yang berbeda. Misal, orang yang bekerja pertama pagi-pagi itu adalah karya Tuhan di dalam zaman Adam sampai Nuh. Orang yang dipanggil kedua itu zamannya Nuh sampai Abraham. Orang yang dipanggil ketiga itu adalah Abraham sampai Musa. Dan orang yang dipanggil keempat itu adalah pekerjaan keselamatan Tuhan dari zaman Musa sampai kepada Kristus. Dan yang terakhir dipanggil bekerja itu mewakili zamannya Kristus hingga zaman sekarang. Nah, ini tafsiran dari Bapak Gereja Irenaeus. Jadi dia melihat, 5 pekerja yang dipanggil oleh Tuhan, karena waktunya berbeda-beda, itu menunjukkan cara kerja Tuhan yang berbeda-beda di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Saudara-saudara, tafsiran ini tafsiran yang tidak tepat. Karena tafsiran ini adalah tafsiran yang bersifat alegori. Nah, ini yang mesti kita hindari, saudara. Alegori itu adalah satu tafsiran yang intinya adalah cocok logi, saudara. Bahasa keren sekarang adalah cocok logi. Apa itu? Dicocok-cocokkan. Oh, ini cocoknya sama ini sama ini. Itu bahaya luar biasa, saudara. Tidak boleh. Nah, saudara, kesalahan ini juga diulangi kembali oleh Bapak Gereja Origen di dalam zamannya. Origen mentafsirkan 5 pekerja ini sebagai 5 macam orang yang bertobat. Orang yang dipanggil pagi-pagi benar itu adalah orang yang bertobat pada masa anak-anak. Orang yang dipanggil kedua itu orang yang bertobat di dalam masa remaja. Yang dipanggil ketiga bertobat di dalam masa dewasa. Yang keempat itu dipanggil di dalam masa tua seseorang. Dan yang kelima terakhir jam 5 sore adalah orang yang dipanggil Tuhan bertobat di dalam momen-momen dia menjelang kematiannya.
Saudara-saudara, tafsiran-tafsiran seperti ini menarik ya. Wih, hebat ya Origen ya. Kok bisa mentafsir sampai seperti ini? Tapi sekali lagi saudara, ini adalah tafsiran yang salah saudara. Ini ada tafsiran yang kembali bersifat alegori. Karena bukan ini tujuan Tuhan Yesus memberikan tafsiran. Saudara-saudara, tafsiran ketiga yang terkenal di dalam perumpamaan ini adalah berbicara tentang 5 macam orang yang diselamatkan. Orang yang pertama dipanggil pagi-pagi benar, itu mewakili orang Farisi. Dan orang yang dipanggil terakhir bekerja, itu mewakili pemungut cukai dan orang yang berdosa. Nah saudara, sekali lagi, ini adalah perumpamaan yang salah. Jadi perumpamaan ini bukan bicara tentang keselamatan. Perumpamaan ini bukan bicara kapan seseorang diselamatkan. Perumpamaan ini juga bukan bicara pembagian waktu Tuhan bekerja di dalam sejarah umat manusia. Dan perumpamaan ini sekali lagi saudara, juga bukan mengajarkan dan berbicara tentang isu kapitalis. Bukan juga mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi. Ini yang tadi saya singgung di depan. Ya, saudara, kalau orang kapitalis membaca perumpamaan ini senang saudara. Oh enak ya. Wah kerja dari pagi sampai sore, bayar aja sekecil-kecilnya. Orang yang prinsip ekonomi juga senang membaca ini saudara. Wah ini prinsip ekonomi yang tidak pernah ditemukan oleh Max Weber dan tokoh-tokoh ekonom lainnya. Tuhan Yesus hebat. Orang kerja sore sampai pagi, dari pagi sampai sore, dan hingga yang sore semua gajinya sama. Nah ini prinsip komunis sosialis. Saudara sekali lagi, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. 5 macam pekerja ini juga bukan berbicara tentang tingkatan kerohanian seseorang. Jadi sepanjang sejarah orang berusaha mentafsirkan perumpamaan ini sampai detil-detilnya. Oh yang dipanggil pertama berarti orang yang kerohaniannya masih bayi. Orang yang dipanggil terakhir, dia orang yang kerohaniannya sudah matang, orang yang dewasa kerohaniannya. Bukan saudara. Tuhan Yesus bukan berbicara tentang spiritualitas. Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini tentang 5 pekerja juga bukan bicara tentang 5 macam pelayanan di dalam gereja. Ada yang mentafsirkan, oh yang dipanggil pertama itu adalah nabi, yang dipanggil kedua adalah para rasul, yang dipanggil terakhir itu adalah para hamba Tuhan zaman sekarang. Bukan saudara. Nah saudara mulai sense apa kesalahan di dalam perumpamaan dicocok-cocokkan dengan sesuatu. Saudara-saudara, di dalam kita mentafsir perumpamaan Tuhan Yesus, para reformator menghindari prinsip alegori ini. Ibaratnya begini saudara, kita ini terlalu memfokuskan pikiran kita kepada detail-detail di dalam perumpamaan, sehingga kita melupakan grand design yang besar. Perumpamaan ini mau ngomong apa saudara? Sama seperti saudara di tengah hutan, saudara memperhatikan pohonnya, tapi saudara tidak memperhatikan hutannya. Ini hutan tropis, hutan kering, atau hutan hujan, atau apa. Tapi saudara terus memperhatikan pohonnya kecil-kecil satu-satu. Saudara-saudara di dalam mentafsirkan perumpamaan, kita harus menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini. Siapa 5 pekerja di dalam perumpamaan ini? Tidak penting ternyata saudara. Tidak usah ditafsirkan ini A, ini B, itu C, dan sebagainya. Justru kita terlalu memfokuskan seperti itu, kita bias, kita tidak menemukan kebenaran di dalam perumpamaan ini. Saudara-saudara, kita di dalam membaca perumpamaan ini harus bisa membedakan apa yang disebut dengan alegori yang tadi saya katakan dengan metafora. Metafora adalah kiasan. Semua perumpamaan bersifat metafora. Metafora itu sering muncul di dalam Alkitab, saudara. Tuhan adalah gembalaku, itu metafora. Tuhan dikiaskan, dimetaforakan seperti gembala. Allah adalah gunung batuku, itu metafora, saudara, di dalam kitab Mazmur. Nah, saudara, di dalam perumpamaan itu memang ya, lingkaran blunder, akhirnya justru tidak menemukan kebenaran firman Tuhan.
Nah saudara, maka pertanyaannya kembali, apa arti perumpamaan ini? Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, tuan tanah itu mencari pekerja dan deal dengan upah-upahnya. Dan kita sudah sepakat, siapa pekerja itu tidak penting. Sekarang kita lihat bagian kedua, ini yang menjadi problem dan inilah fokus dari perumpamaan ini. Setelah 1 hari bekerja, maka jam 6 sore mereka berhenti bekerja. Lalu dikatakan oleh tuan itu kepada mandornya, sekarang panggil semua pekerja untuk menerima upah pekerjaan mereka. Saudara, di dalam bagian kedua, ini didasarkan prinsip daripada hukum Taurat. Di dalam Imamat 19 ayat 13, saudara, Tuhan ngomong, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, jangan kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya. Jadi Tuhan di dalam hukum Taurat sudah mengatur kehidupan bangsa Israel demikian sampai mendetil. Orang upahan harian, upahnya tidak boleh ditunda esok hari. Harus diberikan pada hari itu juga. Dan inilah yang menjadi cerita di dalam perumpamaan ini. 5 macam pekerja sudah bekerja, lelah. Apalagi yang pagi hari. Sekarang panggil untuk terima upah mereka. Saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini, inilah yang menjadi turning point, titik balik dari perumpamaan ini ada di dalam ayat yang ke-8. Di dalam ayat ke-8, Matius dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, panggil semua pekerja untuk menerima upahnya, dimulai dari yang terakhir bekerja. Nah, saudara ketika membaca perumpamaan ya, harus mencoba membaca dengan teliti. Kenapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Yang menerima upah pertama dari yang terakhir. Logikanya kan pertama kerja ya terima HR pertama, tapi dibalik oleh Tuhan Yesus. Saudara, inilah hebatnya Tuhan Yesus, saudara. Dia membalik cerita ini sehingga menjadi sesuatu kontras yang menarik untuk membuat kita kecilik. Saudara suka nonton film Hollywood ya? Saya suka nonton film Hollywood yang tema genrenya thriller, pembunuhan. Kadang-kadang kita nonton film itu aneh, saudara. Kita kok senang dibujuki oleh sutradara ya. Sudah dibujuki, nonton lagi, nonton terus. Saudara kan perhatikan di dalam film-film Hollywood, bagaimana seorang sutradara itu pandai melakukan namanya plot twist, membalik alur cerita, saudara. Kita sudah pikir, wah ini pembunuhnya nih ya, mukanya sangar, kejem, badannya penuh tato, ini pasti penjahatnya. Tiba-tiba di plot twist, saudara, dibalik alur cerita itu, ternyata dia orang baik. Yang penjahatnya justru adalah orang yang mukanya alim, yang mukanya imut-imut, itu justru pembunuhnya. Wah, kecelik. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini juga melakukan plot twist, membalik alur cerita. Di dalam ayat ke-8 inilah, saudara, Tuhan Yesus membuat plot twist. Cerita dari perumpamaan ini, kalau berhenti sampai di dalam ayat ke-7, saudara dan saya pasti kecelik. Kita pasti akan berpikir, wah, orang yang kerja dari pagi sampai sore pasti terima HR 1 dinar sesuai perjanjian. Maka yang kerja cuma 1 jam, ya berarti 1 dinar dibagi 12, tidak tahu itu berapa sen ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus membuat plot twist di dalam ayat ke-8. Panggil yang terakhir dulu bekerja untuk menerima upahnya. Diberikanlah upah kepada dia 1 dinar. Nih upahmu 1 dinar. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus panggil yang pertama bekerja pagi hari, panggil lalu beri 1 dinar, dia pulang, saudara. Dia tidak tahu kalau yang terakhir bekerja juga diberi 1 dinar. Betul enggak? Inilah hebatnya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus membuat plot twist. Di balik orang yang kerja terakhir diberi 1 dinar, supaya orang yang bekerja pagi hari melihat dengan matanya sendiri. Panggil yang terakhir bekerja, berikan 1 dinar. Orang yang pagi hari sudah batin di dalam hatinya, senang. Wih, Tuhan ini murah hati ya. Orang yang kerja jam 5 cuma 1 jam, diberi 1 dinar, upah 1 hari. Maka saya yang bekerja sudah 11 jam atau 12 jam, dari pagi sampai sore, pasti saya akan terima 12 dinar. Betul gak saudara? Ini hukum ekonomi kan? Dia sudah senang. Yang kerja jam 9 ya terima 9 dinar dan seterusnya. Sudah senang. Nah saudara-saudara, disinilah ayat ke-10 ternyata berkata, semua orang karyawannya diberikan upah yang sama. Tuhan Yesus melanggar hukum ekonomi, saudara. Tuhan Yesus melanggar hak UMR karyawan. Kerja pagi sampai sore, dan orang yang cuma kerja 1 jam, semua diberikan upah yang sama, 1 dinar. Saudara, perumpamaan ini memang buat seperti ini untuk mengajar kepada kita sesuatu. Maka di dalam ayat ke-11 dan 12, keempat orang lain ini bersungut-sungut dan protes kepada tuannya. Kami sudah kerja dari pagi, kepanasan dengan kelelahan, tetapi kamu memberi kami upah yang sama dengan orang yang bekerja cuma 1 jam saja. Saudara-saudara, perhatikan jawab Tuhan itu kepada pegawai-pegawai yang 4 macam ini. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Saudara mulai nangkap, tuan ini sebenarnya jahat atau baik, saudara. Saudara mulai bingung ya. Tuan rumah pemilik kebun anggur ini sebenarnya seorang majikan yang baik atau yang jahat, saudara. Oh jahat pak, dia tidak adil. Tetapi bagi orang yang bekerja 1 jam, tuan rumah ini sangat baik sekali. Ya kan, kerja 1 jam dapat 1 dinar. Saudara-saudara, inilah jawabannya saudara. Aku tidak memperlakukan kamu tidak adil. Bukankah kita sudah sepakat engkau bekerja 1 hari menerima upah 1 dinar? Dan ayat 15, tuan pemilik kebun anggur ini menegaskan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Atau iri hatikah kamu karena aku itu murah hati kepada orang yang terakhir? Nah saudara, inilah kunci dari perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini tidak berbicara saudara, siapa 5 pekerja ini? Oh ini menunjuk kepada ini itu dan sebagainya. Tidak, itu tidak penting. Tetapi di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin memberikan pesan kepada kita beberapa hal pengajaran yang penting. Pertama, saudara, perumpamaan ini berbicara tentang kemurahan hati Allah yang tidak bisa diukur oleh standar manusia. 4 pekerja pertama pasti protes. Tuan, kamu tidak adil. Saudara, kita seringkali menilai ketidakadilan Allah, keadilan Allah menurut standar kita, saudara. Itu nanti muncul lagi di Roma pasal ke-9 tentang predestinasi. Ketika Paulus menjelaskan tentang predestinasi, nanti baca sendiri ya, tentang Yakub dan Esau. Di situ Paulus mengutip perjanjian lama. Tidak adilkah Allah? Paulus sudah tahu saudara, ketika dia mengajar prinsip predestinasi, langsung muncul di pikiran kita yang berdosa dan terbatas ini, Allah tidak adil. Kenapa pilih Yakub, tak pilih Esau? Allah tidak adil. Kalau adil, mesti pilih dua-duanya. Nah itulah menurut kita. Nah di dalam bagian ini juga sama saudara. Tuan ini tidak adil, memberi upah sama, mestinya upahnya beda-beda. Saudara-saudara, ini kita belajar prinsip pertama, kemurahan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan standar manusia. Saudara.
Kita ini orang yang berdosa, kita ini orang yang terbatas. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap orang meskipun bagiannya berbeda-beda. Nah, ini penting. Itulah sebabnya tuan rumah ini bertanya kepada 4 karyawan tadi, atau iri hatikah kamu jika aku bermurah hati kepada dia? Saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini tidak ada ketidakadilan. Betul? Apanya yang tidak adil, saudara? Tuan rumah ini sudah sepakat dengan pekerja pertama. Kamu kerja, saya beri 1 dinar. Oke. Dan betul-betul diberikan 1 dinar. Tuan rumah ini tidak adil ketika pekerja pagi-pagi yang sudah deal 1 dinar diberikan cuma setengah dinar. Itu baru tidak adil. Jadi saudara mulai melihat, kepada pekerja 4 yang pertama Tuhan memberikan keadilannya. Kepada pekerja yang kelima Tuhan memberikan kemurahannya. Di dalam perumpamaan ini tidak ada ketidakadilan. Tuhan adil kepada yang satu, Tuhan murah hati kepada yang lain. Saudara-saudara, keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak pernah konflik satu dengan yang lain. Dia Allah yang maha bijaksana, tidak seperti kita. Di dalam kemurahan dan keadilannya selalu berjalan berbarengan. Maka saudara-saudara, bagian perumpamaan ini menjadi menarik, saudara. Ketika perumpamaan ini berbicara tentang iri hati. Atau iri hatikah kamu ketika aku itu bermurah hati kepada yang lain? Kata iri hati ini, saudara, ternyata di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan memakai kata evil eyes, mata yang jahat. Itulah sebabnya di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sengaja plot twist di balik, saudara. Yang terakhir dipanggil dulu, diberi upah, supaya yang pertama melihat dengan matanya. Dia iri hati atau tidak. Loh, kerja 1 jam dapat 1 dinar. Saya kerja 12 jam juga 1 dinar. Evil eyes. Dia tidak bisa terima kemurahan hati dari Tuhan ini. Saudara-saudara, inilah inti pertama dari perumpamaan ini. Pekerja 4 pertama itu iri hati karena Tuhan memberikan kemurahan kepada pekerja yang terakhir. Saudara, di dalam Alkitab ada satu kasus contoh paling nyata tentang iri hati. Envy. Bahasa Inggrisnya envy. Saudara tahu ada satu jenis apel ya, paling mahal, saudara, saya lihat di supermarket yang depannya H itu. Ya, macam-macam apel. 1 kilo 100.000 lebih. Loh, apel apa ini? Saya lihat merek. Apel envy judulnya. Apel iri hati, saudara. Saya bingung, kok apel namanya iri hati ya? Mungkin maksudnya yang bisa beli ini makan orang yang melihat iri hati. Oh, saya nggak bisa beli apel 1 kilo 100.000 lebih. Envy, saudara. Apel paling enak justru apel iri hati. Saudara-saudara, ini kata yang dipakai di dalam bagian ini. Iri hati. Saudara, dalam Alkitab ada satu contoh kasus iri hati paling nyata, yaitu Saul dan Daud. Cerita ini menarik dan mirip dengan perumpamaan ini. Saudara, Saul iri dengan Daud. Wah, membunuh berlaksa-laksa. Apakah Saul tidak diberikan kemenangan oleh Tuhan, saudara? Saul perang itu kalah terus. Daud perang menang terus. Kalau seperti itu, saudara, pantas Saul iri hati kepada Daud. Saya perang gak pernah menang. Daud perang menang terus, iri hati. Ternyata ceritanya tidak seperti itu loh, saudara. Kalau sudah membaca baik-baik, orang-orang para wanita itu menyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Betul. Di sini tetap ada kemurahan Tuhan kepada Saul dan kepada Daud, meskipun berbeda. Tuhan memberikan kemenangan loh kepada Saul beribu-ribu.
Tapi Tuhan lebih bermurah hati kepada Daud berlaksa-laksa. Jadi saudara lihat, inilah iri hati saudara. Tuhan bukan tidak adil, Tuhan bukan tidak bermurah hati kepada Saul. Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada dia. Tapi dia iri hati atas kemurahan Tuhan kepada Daud. Saudara, inilah kasus yang sama di dalam perikop ini. Maka sekarang kita akan melihat mengapa 4 pekerja ini iri hati kepada orang yang kelima, pekerja yang kelima. Saudara sekalian, perumpamaan ini sekali lagi berbicara tentang intern para murid Tuhan Yesus. Di dalam konteks kita sekarang hidup, ini berbicara tentang kita orang-orang percaya. Kenapa kok kita iri hati kepada orang lain, saudara? Sesama saudara pelayan Tuhan, sesama saudara seiman kita. Ada 2 penyebab mengapa kita iri hati di dalam konteks perumpamaan ini, melayani Tuhan. Jadi 5 pekerja ini kan memberikan simbol kita orang yang bekerja bagi Tuhan. Ada yang diberikan 1 dinar dari awal, ada yang diberikan 1 dinar di akhir pelayanannya. Lalu kita iri hati kepada yang lain. Kenapa? Saudara, pertama, karena kita menganggap, saudara, pelayanan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sebuah investasi. Nah ini saudara. Pekerja pertama sampai yang keempat, dia bekerja kepada Tuhan itu dan menganggap pekerjaan itu adalah satu investasi. Saudara, namanya investasi harus berbuah, saudara. Tidak ada orang investasi lalu mau rugi, itu tidak ada. Saya berinvestasi supaya paling tidak investasi saya berbuah, mendatangkan profit bagi saya. Saudara, kita akan menjadi iri hati kalau kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita itu sebagai investasi, saudara. Saya sudah melayani Tuhan banting tulang dari pagi sampai sore sampai malam, minggu sampai minggu, tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan tidak terlalu lama, pekerjaannya tidak terlalu berat. Kok rasanya Tuhan lebih bermurah hati kepada dia daripada saya? Tidak adil Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, ingat perumpamaan ini ya. Kalau pikiran itu mulai muncul di dalam pikiran kita, kita harus enyahkan. Pelayanan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu bukan sebuah investasi. Pelayanan bukan investasi. Mau ikut saya? Pelayanan bukan investasi. Itu harus kita lakukan dengan sukacita untuk Tuhan kita. Saudara, inilah kesalahan prinsip di dalam bagian ini, saudara. Dan inilah yang Petrus tanyakan di dalam Matius pasal 19 tadi yang saya katakan. Tuhan, apa yang saya peroleh mengikut Engkau? Saya sudah tinggalkan perahu saya semua, saudara. Itu investasinya tidak sedikit loh Tuhan. Investasinya banyak itu perahu-perahu dan pegawai-pegawai nelayan saya. Saya sekarang semua tinggalkan mengikut Engkau. Apa yang akan saya peroleh? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat pelayanan itu sebagai satu investasi, kita akan mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa untungnya Tuhan saya melayani Engkau? Minggu-minggu harus bangun pagi-pagi, ya. Tadi AI datang sama saya pagi-pagi. Kok pagi sekali AI datangnya? Tidak ada siapa. Iya, terima tamu. Wah, puji Tuhan. Dia lakukan dengan sukacita ya AI ya. Melayani Tuhan bukan investasi. Kenapa kita melayani Tuhan dengan susah payah, membanting keringat, ya, kerja dengan keras untuk Tuhan. Semua kita lakukan untuk satu bukan investasi. Yang kedua, saudara, kenapa kita iri hati kepada orang lain yang menerima kemurahan Tuhan? Karena kita merasa berjasa kepada Tuhan, sehingga kita merasa berhak mendapat lebih dari orang lain. Nah ini saudara, ketika kita melihat pelayanan kita itu sebagai jasa, saya sudah berjasa loh Tuhan kepada Engkau, kerja dari pagi sampai sore di dalam perumpamaan ini. Kok dia melayani Tuhan cuma 1 jam, pelayanannya ringan, tidak seberat saya, dia menerima kemurahan yang sama seperti saya. Tidak adil Engkau Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak sadar di dalam diri kita
kita merasa berjasa kepada Tuhan di dalam pelayanan kita. Ini spirit yang harus kita buang. Tidak ada jasa apapun di dalam diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, tuan rumah pemilik kebun anggur ini, kalau tidak memanggil pekerja yang pertama, selamanya dia jadi pengangguran. Betul nggak, saudara? Justru dia dipanggil, diberikan kesempatan untuk bekerja bagi tuan pemilik anggur ini. Maka saudara-saudara, ini adalah hal yang perlu kita ingat. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, selain di dalam Lukas 17, saudara, tentang majikan dan hamba. Di situ diceritakan seorang hamba yang bekerja mati-matian dari pagi sampai sore kepada tuannya. Bahkan sudah malam pun di dalam rumah dia masih melayani tuannya. Lalu tuannya mengajak dia untuk makan. Dan di dalam ayat 17, Lukas 17 ayat 10 dikatakan, demikian jugalah kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini saudara. Saya tidak berhak Tuhan untuk makan bersama dengan engkau. Karena apa yang saya lakukan, itu memang seharusnya saya lakukan bagi engkau. Pelayanan bukan investasi. Pelayanan bukan tanam jasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus membalas segala jerih lelah kita menurut ukuran kita. Saudara, celakalah kita kalau kita melayani Tuhan dengan dua motivasi yang salah ini. Ini adalah hal pertama yang bisa kita temukan. Kemurahan Tuhan tak bisa diukur dengan standar manusia. Saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita prinsip yang kedua, saudara. Yaitu apa? Di dalam perumpamaan ini saudara akan menemukan kedaulatan Allah. Di mana Pak kedaulatan Allah? Di dalam tuan rumah ini memilih pekerja yang dia panggil. Saudara, kenapa dia pilih si A bukan si B? Kalau dia mau sampai pergi keluar kota mencari pegawai lain, dia bisa, saudara. Tapi justru dia memilih 5 macam pegawai ini untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Ini menunjukkan dia berdaulat memilih seseorang dan tidak memilih yang lain. Maka saudara-saudara, hari ini kalau kita bisa melayani Tuhan dengan baik, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Dia, saudara, itu adalah satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak butuh tenaga kita. Tuhan tidak membutuhkan kita. Dia bisa pakai orang lain kalau dia mau. Betul kan? Tapi kalau saudara hari ini diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, maka jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, hari Minggu waktu ibadah di gereja ini, pas waktunya saya buka toko, Tuhan. Toko saya siapa yang jaga, Tuhan? Maka seumur hidup banyak orang Kristen tidak mau melayani Tuhan karena harus buka toko di Pasar Atom. Harus buka toko di mal-mal. Saudara, hari ini kita mau belajar. Di dalam perumpamaan ini, tuan rumah ini tidak hitung-hitungan dengan 5 macam pegawai. Yang satu diberikan keadilan, yang satu diberikan kemurahan. Kalau dia panggil, ayo kerja sama saya berikan upah kamu 1 hari 1,5 dinar. Itu haknya dia loh. Oh, tidak mau saya. Loh, daripada kamu nganggur, tidak ada kerjaan, memberikan pekerjaan. Tapi tuan rumah ini bukan seorang kapitalis. Dia orang yang jengli, saudara. Upah kerja 1 dinar, 1 hari 1 dinar, tetap diberikan kepada dia. Maka saudara, hari ini kita belajar ya. Seharusnya di dalam kita melayani Tuhan, jangan kita mempermasalahkan apa upahku melayani Tuhan. Ini message dari perumpamaan ini. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan mempeributkan, kalau saya melayani engkau apa untungnya Tuhan?
Apa upahku Tuhan, seperti Petrus. Saudara-saudara, pada waktu Paulus meninggalkan semua hidupnya yang lama, dia justru banyak kehilangan, saudara. Saya bayangkan, Paulus itu kalau tidak jadi rasulnya Tuhan, pasti hidupnya lebih enak. Betul nggak, saudara? Dia orang yang dihormati, punya jabatan penting, punya kedudukan, punya kuasa. Tapi setelah dia ikut Tuhan, semuanya dia tinggalkan. Dan di dalam Filipi dia ngomong, semuanya sampah. Saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-18, pada waktu Paulus melayani Tuhan, dia sadar, kalau demikian apakah upahku? Ya. 1 Korintus 9 berbicara tentang hak dan kewajiban para rasul. Apakah upahku? Aku melayani Tuhan. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kalau aku boleh memberitakan Injil, sekalipun aku tidak mendapat upah apa-apa dari Tuhan, itulah upahku. Luar biasa, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikatakan Paulus, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Hari ini kita diingatkan di dalam perumpamaan ini, saudara. Tuhan sudah adil kepada kita. Tuhan bermurah hati menebus, memanggil kita menjadi anaknya. Bahkan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Maka jangan memperhitungkan hak kita, upah kita, jasa kita, investasi kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Dia pasti akan tahu apa yang terbaik yang diberikan kepada orang yang setia melayani Dia. Amin, saudara. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat indah sekali. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh jadi kekuatan di dalam hidup saudara. Tak usah iri dengan orang lain. Gereja itu ajaran yang ngawur semua. Kok jemaahnya puluhan ribu ya Tuhan? GKA Gracia Citraland memberitakan firman Tuhan yang ketat, yang serius dan yang benar, sampai ribuan orang. Biarkan, tidak usah iri. Itu semua di dalam hikmat, kedaulatan, kemurahan, dan keadilan Allah. Karena Tuhan tidak tertidur. Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan diberikan kepada orang yang setia melayani Dia. Saudara-saudara, mau tetap setia melayani Tuhan? Mau. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, ya, orang lain. Dan Tuhan pasti memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri sejenak di hadapannya. Saudara-saudara, perumpamaan ini mengingat kita. Seringkali di dalam hidup kita, kita sama seperti 4 pekerja yang tadi di dalam perumpamaan tersebut, saudara. Kita menjadi iri hati karena kita menganggap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan adalah investasi. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan jikalau selama ini kita salah melayani Dia.